Untuk penggalangan dana pada SCF atau Securities Crowdfunding, selama Oktober terdapat 46 efek baru dengan nilai dana dihimpun sebesar 66 miliar rupiah, serta terdapat 23 penerbit baru. Dengan demikian, secara agregat telah terdapat 923 penerbit efek dari 547 penerbit serta 188.315 pemodal. Sementara itu, pada industri pinjaman daring atau PINDAR, outstanding pembiayaan pada September 2025 tumbuh 22,16% year on year dengan nilai nominal sebesar 90,99 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP 90 berada di posisi 2,82%. Terkait pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, saat ini terdapat 8 dari 95 penyelenggara PINDAR yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum 12,5 miliar rupiah. OJK telah mengenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha atau PKU kepada PT Dana Syariah Indonesia atau DSI sejak 15 Oktober 2025. Sebagai tindak lanjut dari tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil oleh PT DSI kepada para lendernya. Selain itu, OJK mencabut izin usaha PT Krodi Membangun Bangsa atau CMB dikarenakan karena PT CMB dinyatakan dalam status pengawasan khusus dan tidak dapat melakukan penyataan terhadap kondisi perusahaan, antara lain terkait dengan kewajiban pemenuhan ekuitas minimum dan aspek lainnya dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan. Selanjutnya, PT CMB dinyatakan sebagai penyelenggara yang tidak dapat disiarkan dan dicabut izin usahanya. Sejak penerbitan POJK nomor 3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan, OJK telah menerima 272 kali permintaan konsultasi dari calon peserta sandbox. Dan hingga saat ini telah terdapat 9 peserta sandbox yang terdiri dari 6 penyelenggara dengan model bisnis aset keuangan digital kripto dan 1 peserta dengan model bisnis sebagai pendukung pasar, serta terdapat 2 peserta dengan model bisnis tokenisasi emas dan tokenisasi surat berharga yang telah mendapatkan status lulus dari uji coba dan pengembangan sandbox. Per September 2025, tercatat penyelenggara ITSK yang terdaftar di OJK telah berhasil menjalin 1.235 kemitraan dengan lembaga jasa keuangan dari berbagai sektor. Adapun penyelenggara ITSK dengan jenis penyelenggara agregasi jasa keuangan atau PAJK telah berhasil menyelesaikan transaksi yang disetujui oleh mitra senilai 2,3 triliun rupiah selama September 2025. Dan telah mencapai total nilai 19,53 triliun rupiah year to date. Dengan jumlah pengguna PAJK tercatat sebanyak 15,09 juta pengguna yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Adapun untuk nilai transaksi aset kripto pada periode Oktober 2025 tercatat sebesar 49,28 triliun rupiah. Sehingga total nilai transaksi aset kripto untuk sepanjang 2025 ini telah tercatat senilai 409,56 triliun rupiah. Untuk memperkuat kerangka pengaturan dan juga pengembangan di industri IAKD, OJK telah menerbitkan SEOJK nomor 21, SEOJK.07 tahun 2025, tentang penilaian kemampuan dan kepatutan, serta penilaian kembali bagi pihak utama di sektor inovasi teknologi, sektor keuangan, serta aset keuangan digital dan aset kripto. Bersama ILO, International Labour Organization, dan juga SECO, State Secretariat for Economic Affairs dari Swiss, kami menggelar peluncuran untuk tahap pertama program digitalisasi ekosistem sapi perah yang bertempat di kantor OJK Malang, yang akan menerapkan solusi digitalisasi yang akan didukung juga oleh PKA dan PAJK pada ekosistem sapi perah di 3 daerah, yaitu di Kabupaten Malang, Pasuruan, dan juga Blitar.